Itu kalau kita pakai cash lebih mudah loh daripada Betul. kalian jualan di pinggir jalan, capek ngusungi, capek pindah-pindah tempat, kok digaruk karo Satpol Saya PP. pernah ngalamin juga itu Mbak. Gimana? Sebelum kesini saya dulu kan juga, nah pasti nggak asing kan bakaran si jago merah. Iya nggak sih gitu. Saya buang kalau tarik ke Mawayu ya, fotonya blek gede loh. Itu salah satu personal branding itu. Luar biasa. Ini si jago merah diterusin lagi nggak? Ini kemarin ada di MPP, kenapa berhenti lagi? Ya karena tenaga lagi itu loh Mbak. Kendala pokoknya itu kendalanya. Kalau saya sendiri saya sudah sibuk, waktu saya buat anak-anak 3 itu dan buat suami tentunya. Nah jadi itu kendalanya. Jadi intinya kalau saya tarik kesimpulannya adalah Mbak Andin lebih suka mengembangkan pasif income-nya dengan alasan biar lebih banyak kita yang bersama keluarga. Betul sekali. Tapi kan dari sekian banyak produk, Mbak Andin pernah nggak sih mengalami kegagalan ini? Pernah. Di bidang pertanian. Bawang merah. Iya. Yang dulu pernah saya tuh sudah beberapa, ya karena kita kalau nggak mencoba kita nggak tahu. Betul. Ya kan, ada peluang kita masuk. Saat itu nanam berapa kilo Mbak bibitnya? Oh, kuintalan Mbak. Nggak cuma kilo. Dan itu banyak kerugiannya pasti. Banyak. Karena ibuku juga pernah bawang merah. Kemarin tuh aku tanya Bunda kan, Bunda ini kok ada bawang merah? Iya gagal panen Mbak. Memang harusnya panen berapa? Harusnya tuh panen 400 kilo. Dapatnya cuma 40 kilo. Karena faktor banyak ya, cuaca, hama. Wah paling itu hama Mbak. Jadi bawang merah yang harusnya tuh dia tuh gede, gerbuknya cuma segini gitu. Duh. Itu. Jadi sekarang padi sih. Sekarang padi. Padinya organik apa anorganik? Anorganik. Iya. Dan ini sekarang di mana lokasi padinya? Di Paron juga? Iya. Di Paron jalan mau ke Winong. Periode tanamnya 4 bulan, 4 bulan. Tapi itu kok Mbak dikerjakan orang. Dikerjakan nggak apa-apa Mbak, yang penting kita duduk-duduk manis tinggal terima duitnya. Oh gitu ya, nah itu loh. Oke, sekarang gini aku tanya, bagaimana cara Mbak Andin menyikapi sebuah kegagalan? Nah itu, 1, kita harus terus berprasangka baik pada Allah ya. Itu yang utama. Terus kita evaluasi. Kenapa sih saya bisa seperti ini kegagalan? Tapi yang saya petik itu adalah, oh ini ya cara Tuhan itu, saya harus gagal dulu. Dari sini saya belajar, saya bisa menyikapi, kemudian saya bangkit. Setuju. Luar biasa. Aku nggak menyangka Mbak Andin memiliki pandangan yang sangat filosofis seperti ini. Sebenarnya sebagai pengusaha itu nggak boleh takut gagal nggak sih? Betul. Iya. Karena kalau sekali gagal terus berhenti ya sama aja. Ya sama aja. Saya sempat pernah ditanya, ya saya tahulah cerita teman saya waktu saya mengalami kegagalan itu. Kenapa kamu kok dengan cepat bisa bangkit itu? Ya gimana? Kita nggak boleh stuck di situ. Dan kita harus buktikan bahwa kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Wow, luar biasa. Aduh, ini aku tuh, ini Mbak Andin ini teman lama saya juga, guys. Jadi sebenarnya kita, ya Mbak Andin. Ya, ketemu terus ya. Ketemu terus, teman di HIPMI, teman di MPP. Terus ya wes lah sering ketemu juga. Teman kalau kita makan di Mix You. Ini luar biasa banget. Mungkin dari sini Mbak Andin ada pesan-pesan khusus nggak buat bunda-bunda di luaran sana pegiat UMKM? Teruntuknya untuk para wanita, ya wanita sedunia, wanita se-Indonesia, marwah kita adalah seorang istri dan ibu, ya kan? Kita harus bisa menjaga itu. 1, kita balance antara kalau kita ingin berkarir atau ini menjadi kewajiban kita sebagai istri dan ibu. Yang 1, terus berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah itu nanti semuanya, kalau sudah kita berprasangka baik, semuanya insya Allah akan ada hasilnya. Amin. Dan semangat terus. Semangat. Semangat langsung ini. Semangat. Saya rasa untuk hari ini cukup.
Tapi sayang sekali aku sebenarnya nunggu iwak banyu. Iya, enggak bawa ini tadi. Karena memang belum panen atau gimana? Ada di toko, Mbak. Oh, ada di toko. Terus stok saya punya juga di rumah freezer buat stok, tapi kebetulan habis. Oh gitu. Mumpung masih di sini, boleh dong di-share di mana aja kalian bisa dapat produk iwak banyu dari Mbak Ada Andi. di Omah Snack yang di Paron ada. Omah Snack di Paron. Di mana Siliwangi ya ini? Jalan Siliwangi pun. Iya, ada. Di pun ada. Perhimpunan UMKM Ngawi ada. Terus di mana lagi? Di Omah Snack yang di Siliwangi juga ada. Omah Snack. Jadi terus di Mabrur ya? Itu ada, tapi saya belum ngecek stok sih, Mbak. Masih ada. Di Mabrur yang frozen food. Oh iya, tahu. Jadi kalau kalian mau produk ngolah ikan timbal goreng aja bisa ditemui di Omah Snack, di Pun sama di Mabrur Frozen. Iya. Aduh, sudah. Jadi apa? Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Iki operatornya kok jen ngantuk-ngantuk. Nek pertanyaan diwacane lho, guys. Dari siapa itu? Pertanyaannya dibaca. Rama. Dapur Umi Hafsah. Gimana? Dapur Umi Hafsah. Halo buat Kak Dapur Umi Hafsah. Hai, mau tanya apa, Kak? Tadi Dapur Umi Hafsah hadir Mbak Azizah. Hadir dong. Aduh, kapan ya, Kak? Kapan Dapur Umi Hafsah ke sini? Yang bertanya itu loh, itu. Nang Le, kamu nanti tak loh kalau nggak bisa baca ya. Apa? Yang ditanyakan manajemen waktunya untuk apa? Untuk atau mungkin di shred gini, di swipe ke kanan, shred gitu, nanti ada pertanyaannya. Shred. Bagaimana cara manajemen waktu? Masa Pak Arif aja bisa baca loh, masa kamu nggak bisa? Paling belum. Oh, belum masuk mungkin. Oh, caranya di swipe. Cara manajemen waktu ya wes. Kita jawab aja. Nanti ada yang tanya. Kof Donat itu Kak Afifah, binaan kita juga. Oh gitu. Manajemen waktu untuk peran apa sih ini, Bun? Ya sudah semuanya wes ngono wes. Jadi kalau waktu gimana? Dapur Umi Hafsah kemarin sudah ikut sharing-sharing setelah pelatihan itu loh, Mbak. Oh alah, ya Pinara. Anu Bu, kula demensia niki. Kayak keturun Siti no selalu kancane. Buat Dapur Umi Hafsah, syukur kalau setiap hari Jumat, hari Kamis bisa join ke sini. Ini salam dari kami, ya Mbak Andin ya. Iya. Halo, salam kenal Bunda. Salam kenal, ini Mbak Andin, Bunda Juragan Ikan. Kalau di lagu dangdut ada Juragan Empang ya. Kalau Mbak Andin ini Juragan Iwak Banyu dan Juragan Kios Jajanan. Kita lanjut lagi ke Kof Donat. Cara manajemen waktu apa Pak Arif tadi manajemen waktunya pertanyaannya? Untuk apa? Peran apa? Ya dengan kesibukannya. Oh, kesibukan. Bagaimana cara memanage waktunya? Oh gitu, ya baik di sini. Jadi untuk waktu saya sudah terbagikan ya untuk anak-anak tuh pasti untuk sekolah, jam pulang itu saya pasti sudah tidak bisa diganggu gugat jam 2 sampai jam 4. Selebihnya itu saya schedule, Kak. Hari ini saya tuh punya kalender kan beberapa ini banyak ya agenda-agenda kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita memanage itu, setidaknya kita harus bisa mengistirahatkan pikiran dan badan kita itu pasti minimal 1 sampai 2 jam di selang-selang waktu mau menjemput anak-anak. Jadi jam 2 itu saya menjemput ya Bunda, jam 2 itu menjemput sekolah, saya pulang, saya istirahat sejenak, jam 4 sudah menjemput lagi. Sore sudah waktunya anak-anak mandi. Kalau untuk passive income untuk itu kan sudah ada periode. Jadi setiap ini tinggal kita calling aja. Tinggal kalau kalau produksi sendiri saya tidak setiap hari produksi ya Bunda. Jadi setiap itu panen baru saya produksi banyak, saya stok di freezer. Terus kemudian saya setorkan ke toko-toko. Seperti itu Bunda. Seperti itu, luar biasa ya. Anakku sih tak titipnya loh Mbak. Iya, enggak apa-apa. Ada Mbak ya? Ada Mbak, iya. Jadi ibunya sendirian, anaknya titipnya Mbak. Maka lima Tuhan mana yang aku dustakan kan gitu. Saya di rumah juga ada yang bantuin. Bantuin rumah 1.
yang Soalnya jaga rumah. nggak mungkin kalau soalnya gimana? Kita kan tahu kapasitas kita. Betul, gitu betul loh. sekali. Jangan memaksakan diri karena biasanya pelaku UMKM ini adalah ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga gabut pingin cekel duit. Bukan karena suaminya nggak menafkahi, tapi pingin eksistensi juga. Karena seorangnya nggak bisa Mbak diem, maksudnya kayak diem. Karena kita apa? Karena kita wanita juga harus punya value kan. Oke. Betul nggak? Rokane, Betul sama nggak? si wanita. Ah. Jangan cuman kalian nggak bisa apa-apa mengandalkan cantik aja. Di luar yang cantik banyak. Banyak. Tapi Nah. yang cantik dan bisa menghasilkan uang juga banyak. Tergantung cara bersyukurnya ya. Apa-apaan ini tergantung cara syukurnya. Oh. Jadi dari Mbak Andin kita belajar banyak hal. Satu, peran beliau sebagai penyelia halal. Yang kedua, sebagai pengusaha di berbagai macam bidang. Dan yang ketiga, tips dari Mbak Andin dalam manajemen waktu. Iya. Tadi udah sampai pesan-pesan ki, enak sih takon gak? Wes nggak ada. Udah. Saya rasa cukup Mbak Andin. Ini udah 45 menit. Aduh ya Allah. Nggak terasa ya. Nggak terasa karena kita tuh di sini rumpi. Saya rasa cukup di sini Mbak Andin. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf banyak salah kata saya yang kurang berkenan ngejak apa itu? Kegojekan celometan di sini. Sama-sama. Jadi memang kita kan temanya sharing happy kan. Sharing happy. Semoga diberi waktu di lain kesempatan. Sering-sering main ke RB, ketemu sama adik-adik menggemaskan ini dari Grisa. Jadi nanti bisa ya ini produknya dipajang di sini? Bisa, kata siapa nggak bisa. Nanti biar dibikinin konten-konten sama adik-adik. Iya. Sehari 8 konten ya, guys. Berarti kontenmu 1 jam 1 konten. Enggak bercanda. Buat bunda-bunda pengusaha UMKM lain yang sudah tergabung di RB Ngawi, boleh banget untuk datang ke sini, titip produk, atau minta tolong ke adik-adik PKL untuk dibuatkan video produk. Boleh. Jadi misalnya Mbak Andin punya banyak produk yang iwak banyu ya, minta tolong Mas Yifta buat, Mas aku tolong divideoin, bikinin konten tuh bisa, tim sini bisa. Sip. Ini saya sebelum menutup kan ada pantun nih. Oh, iya. Iwak goreng oseng dong kates. Terus asik. Enak gitu loh. Enak. Beleni. Yang kompak. Gitu. Sudah tak sediani donat masuk lemes. Melek. Padahal aku udah turu dan kene. Rama, kamu nggak boleh tidur. Nanti kamu nggak tak jajanin lagi. Enak gitu ya sapanya. Iwak goreng oseng dong kates. Enak. Ojo lali sambal teri. Enak. Jangan lupa nonton podcast Enak. setiap Kamis di RB Ngawi. Yeay. Kita punya tagline ya. UMKM Live pastilah.